Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfita Trijamila dari kelas 8C SMP Tehla di Sumeneb, akan membawakan cerita yang bertema meneladani kisah Rasulullah. Seperti yang telah kita ketahui semua bahwa Rasulullah SAW dikenal karena akhlaknya yang mulia yang patut menjadi teladan semua umat manusia. Beliau dipuji oleh Allah bukan karena fisik yang kuat seperti Nabi Musa alaihissalam dan bukan karena kedudukannya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi beliau dipuji oleh Allah karena akhlak dan adabnya yang sangat agung, sebagaimana dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, terdapat seorang perempuan tengah melewati gurun pasir dengan membawa bawaan yang cukup berat. Perempuan tersebut membawa bawaannya dengan kepayahan. Kemudian tak lama datanglah seorang laki-laki muda menaruhkan diri untuk membantu membawa bawaan si perempuan tersebut. Kemudian mereka berdua berjalan bersama. Senang sekali kamu mau membantu dan menemani, saya sangat menghargainya, ucap si nenek tua tersebut. Ternyata si nenek tua ini senang bercerita kepada orang lain. Laki-laki muda itu dengan sabar mendengarkan apa yang diceritakan oleh si nenek tua tersebut. Suatu saat nenek tua itu berkata kepada laki-laki itu, "Anak muda, selama kita berjalan bersama, saya hanya punya satu permintaan. Jangan pernah berbicara apapun tentang Muhammad. Gara-gara dia tidak ada lagi rasa damai dan saya sangat terganggu sekali dengan pemikirannya. Jadi sekali lagi, jangan pernah berbicara apapun tentang Muhammad." Kemudian nenek itu pun melanjutkan curhatannya. "Orang itu benar-benar membuat saya kesal. Saya selalu mendengar nama dan reputasinya kemanapun saya pergi. Dia berasal dari keluarga dan suku terpercaya. Tapi tiba-tiba dia memecah belah orang-orang dengan mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dia menjerumuskan orang yang lemah, orang miskin, dan budak-budak. Orang-orang itu berpikir mereka akan mendapatkan kebebasan dan kekayaan dengan mengikuti jalannya. Dia merusak anak-anak muda dengan memutarbalikkan kebenaran. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka itu kuat dan bahwa ada suatu tujuan yang bisa diraih. Jadi anak muda, jangan sekali-kali engkau berbicara tentang Muhammad." Kemudian tak lama dari itu mereka berdua sampai di tempat tujuan. Laki-laki itu menurunkan barang bawaan yang telah dibawanya. Perempuan tersebut tersenyum penuh terima kasih kepada laki-laki itu. "Terima kasih anak muda, kamu sangat baik. Kemurahan hati dan senyuman kamu jarang saya temukan. Biarkan saya memberimu satu nasihat. Jauhi Muhammad, jangan pernah kamu memikirkan kata-katanya atau mengikuti jalannya. Jikalau kamu melakukan itu, kamu tidak akan mendapat ketenangan, yang ada hanya masalah," ucap si nenek tua itu. Kemudian saat laki-laki itu hendak berbalik, perempuan tersebut menahannya. "Maaf, sebelum kita berpisah, boleh saya tahu namamu?" ucap si nenek itu. Kemudian laki-laki itu pun menyebutkan namanya dan betapa terkejutnya nenek tersebut. "Maaf, apa yang kamu katakan? Kata-katamu tidak terdengar jelas. Telinga saya semakin tua, terkadang saya tidak bisa mendengar ucapan dengan jelas. Kelihatannya lucu, saya pikir saya mendengar kamu tadi mengucapkan Muhammad." "Saya Muhammad," ucap laki-laki itu. Kemudian perempuan tersebut terpaku sambil memandangi baginda Rasulullah. Tak berapa lama keluar kata-kata dari mulutnya, "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kemudian perempuan tersebut pun memeluk Islam. Betapa mulianya akhlak baginda Rasulullah. Hanya dengan dua kata yang keluar dari mulutnya yang dibekali dengan kerendahan hati, kesabaran, dan kewibawaan, perempuan yang awalnya sangat membencinya sekarang menjadi mencintainya dan memeluk Islam. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari cerita yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.